Salam inspirasi kebaikan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang interpersonal skill untuk anak-anak kita. Mumpung kita para orang tua sebagian besar lagi WFH dan anak-anaknya sudah beberapa bulan ini belajarnya di rumah. Nah, ini kesempatan bagi para orang tua untuk melatih interpersonal kepada anak-anaknya. Meskipun kita tahu ya, kemampuan kognitif itu atau kecerdasan kognitif itu penting, tetapi akan lebih baik lagi ketika ditambahkan dengan kecerdasan interpersonal. Nah, bagaimana cara mengembangkan interpersonal skill kepada anak-anak kita? Yuk kita akan bahas satu persatu. Baik teman-teman sekalian, para ayah bunda yang ada di rumah, ayah bunda, papa mama, ibu bapak, gimana sih caranya mengembangkan interpersonal skill untuk anak-anak kita? Yang pertama adalah teman-teman, pertajam empati anak kita, dan itu bisa dimulai oleh ayah bunda dengan mengajari hal-hal yang sesederhana ini. Contohnya, insting iba dan ingin menolong, ya, dan itu juga bisa dicontohkan oleh para orang tua. Ya, orang tua ketika menolong seseorang itu diperlihatkan kepada anaknya, kemudian atau menyampaikan kepada anaknya, nak, kalau ada orang yang seperti itu segera ditolong. Dan yang kedua, bapak ibu, ayah bunda, papa mama, gimana caranya? Yang kedua adalah boleh berbeda, tapi ajari si kecil untuk tidak membeda-bedakan. Perkenalkan si kecil pada perbedaan sejak dini, karena semuanya pasti berbeda. Maka perkenalkan bahwasanya dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang berbeda dan tidak semuanya akan menjadi sama. Baik itu perbedaan fisik, perbedaan agama, hingga perbedaan kelas sosial dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai orang tua kita perlu memperkenalkan itu kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, papa mama, ya saya sebutnya seperti itu ya karena ini adalah tugas kita sebagai orang tua gitu ya. Yang ketiga, sedih dan kecewa. Nah, si kecil ini tak perlu ragu untuk mengekspresikan sedih dan kecewa. Ketika dia sedih, ketika dia senang, atau ketika dia kecewa, semua itu perasaan-perasaan yang wajar untuk dialami semua orang. Dan anak-anak mungkin sedikit sulit mengekspresikan perasaan mereka dengan baik. Maka coba biasakan untuk apa? Untuk menanyakan perasaan anak-anak setiap ada waktu. Misalnya saat ia pulang bermain, nak, gimana rasanya tadi habis main layangan, habis ngejar-ngejar layangan, atau tadi habis main kucing atau apa gitu ya. Kemudian pulang sekolah atau saat selesai jalan-jalan dan lain sebagainya. Silakan Anda tanya kepada anak-anak Anda dan jadikan ini sebuah kebiasaan. Dan ini nanti akan mengasah kepekaan sosialnya terhadap teman-teman di sekitarnya. Kemudian cara yang keempat adalah boleh marah, tapi harus tahu caranya mengelola emosi yang baik. Supaya apa? Supaya si kecil tidak dikit-dikit marah gitu ya. Ini butuh latihan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini butuh latihan agar apa? Agar si kecil atau anak-anak kita itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Kemudian saat ia marah, saat ia ketawa, pada saat dia kecewa, pada saat dia bingung, dan nggak sedikit juga dari mereka yang mengekspresikan kesedihan dengan berteriak, kemudian meraung-raung, atau mengekspresikan kegembiraan dengan memukul-mukul. Biarkan, itu tugas bunda, tugas ayah bunda, tugas papa mama, tugas bapak ibu untuk apa? Untuk mengarahkan si kecil agar bisa mengekspresikan perasaannya dengan cara yang baik. Boleh menangis, boleh sedih, ya, tapi tidak boleh mengganggu orang lain apalagi gitu ya. Boleh bergembira, teriak-teriak, boleh meraung-raung, boleh gitu ya, namun tidak menyakiti. Ketika anak terlatih mengelola emosi, itu artinya apa? Dia akan berhasil menjaga hubungan baik dengan setiap orang, termasuk teman-temannya. Yang kelima, tidak over pede, agar si kecil tetap jadi anak yang rendah hati. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, teman-teman.
Yaitu apa? Dibandingkan dengan meningkatkan kepercayaan diri, jauh lebih sulit menjaga kadar kepercayaan diri anak agar sesuai dengan porsinya. Kadang-kadang over PD ini juga bisa jadi bumerang gitu ya. Nanti dia jadi sombong, yang berdampak kepada dia tidak akan disukai oleh teman-teman sebayanya. Baik, teman-teman sekalian, ayah bunda, papa mama, bapak ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang pentingnya interpersonal skill untuk anak-anak kita, bagaimana cara mengajarkan interpersonal skill kepada anak-anak kita. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen, baik di akun YouTube saya ataupun di akun Instagram saya. Kita akan membahas lebih detail lagi. Di video selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri anak yang memiliki kemampuan interpersonal dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan interpersonal. So, stay tune di akun Instagram saya ataupun di akun YouTube saya. Terima kasih, salam inspirasi kebaikan.